Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku, Yofidianto dan teman-temanku yang lainnya bakalan ngasih tahu ke kalian tentang apa sih peredaran darah itu. Yuk langsung aja, aku langsung kasih ke teman aku ya. Perkenalkan, nama saya Akmila Praka Utami dengan NIM 1905028. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian darah dan fungsi darah. Nah, apa sih darah itu? Darah merupakan jaringan ikat yang tersusun dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi ekstraselular matriks. Nah, darah juga merupakan cairan yang mengalir pada tubuh kita, yang mana darah adalah salah satu bagian terpenting dalam tubuh kita. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari darah itu? Yuk kita bahas. Yang pertama ialah mengedarkan sari makanan. Darah merupakan cairan yang selalu mengalir di dalam tubuh manusia melewati alat-alat pernapasan. Melalui nadi yang ada di dalam tubuh manusia ini, darah terus mengalir dan menyebarkan sari-sari makanan yang dibawanya dari serapan oksigen maupun dari beberapa vitamin, protein, dan karbohidrat yang kita dapatkan melalui makanan yang telah kita konsumsi. Dengan begitu, maka tubuh akan memperoleh sari makanan yang cukup. Yang kedua adalah mengangkut oksigen. Oksigen yang didapatkan dari menghirup udara bebas di luar sana, kemudian ditangkap melalui hidung dan kemudian melalui cara kerja hidung ini disaring dengan buluh hidung. Setelah itu akan masuk ke pembuluh darah. Nah, melalui pembuluh darahlah darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh, mulai dari menghirup udara sampai ke jantung. Setelah itu dari jantung akan disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, fungsi yang ketiga ialah mengedarkan hormon. Tidak hanya sekedar mengedarkan darah ke jantung dan dibawa ke seluruh tubuh, ternyata darah juga membawa hormon yang masuk. Nah, hormon ini diperoleh karena adanya rangsangan atau stimulus dari luar maupun dari dalam diri manusia. Setelah itu, darah akan mengangkut hormon-hormon itu dan kelenjar eksokrin akan mengambil hormon-hormon yang tidak bermanfaat dan dibuangnya melalui saluran khusus. Hormon yang dibuang ini dihasilkan dari hasil sekresi. Sedangkan darah akan membawa hormon-hormon itu dengan saluran biasa, artinya tidak melalui aliran khusus seperti yang diperlukan kelenjar eksokrin. Fungsi darah yang keempat adalah membawa sisa-sisa zat yang tidak berguna keluar dari tubuh. Hal ini bisa dilihat pada saat kita melakukan proses pernapasan. Di sini ada proses pengangkutan oksigen melalui darah sampai ke jantung, dan dari jantung diproses ke seluruh tubuh. Setelah itu dari jantung, karbon dioksida akhirnya dibuang melalui darah pula dan dihembuskan bersamaan kita menghembuskan nafas. Selanjutnya, fungsi yang kelima yakni sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, hasil dari oksidasi darah akan menghasilkan panas pada tubuh. Jika oksidasi itu baik, maka suhu tubuh pula akan menjadi baik. Fungsi yang keenam yakni memendam bibit penyakit. Kepingan-kepingan darah pada darah berfungsi untuk memendam bibit penyakit agar bibit penyakit itu tidak tersebar ke seluruh tubuh melalui darah. Tapi bibit penyakit itu akan dimatikan oleh kepingan-kepingan darah. Tubuh akan menjadi sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Terima kasih. Selanjutnya ada sistem peredaran darah pada manusia, yaitu sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, sistem ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta mempertahankan sistem kinerja organ. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah yang membawa darah dari dan menuju jantung. Ada arteri yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena membawa darah yang sudah tidak mengandung oksigen kembali ke jantung, sedangkan kapiler yaitu pembuluh darah yang menghubungkan cabang-cabang arteri dan vena. Nah, untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh diperlukan organ pemompa yaitu jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan membawa oksigen ke setiap sel. Organ tubuh ini berdetak sekitar 60 hingga 100 kali per menit. Setelah mengantarkan oksigen, darah akan mengalir kembali ke jantung. Kemudian jantung mengirimkan darah ke paru-paru untuk mengambil lebih banyak oksigen dan begitu seterusnya. Halo, kali
ini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis peredaran darah. Yang pertama, ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang terjadi di luar pembuluh darah. Jantung akan mengalirkan darah ke rongga-rongga tubuh karena pembuluh darah di dalam tubuh belum terbentuk secara sempurna. Hal ini biasanya terdapat pada hewan invertebrata, misalnya adalah filum Arthropoda, kecuali filum Mollusca dan filum Annelida, karena mereka termasuk ke peredaran darah tertutup. Lalu, apa sih peredaran darah tertutup? Nah, peredaran darah tertutup tentunya adalah lawan kata dari peredaran darah terbuka, yaitu peredaran darah yang terjadi di dalam pembuluh darah. Biasanya terdapat pada manusia dan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang seperti fishes, amfibi, mamalia, reptil, dan aves. Selanjutnya yang kedua, ada peredaran darah ganda dan peredaran darah tunggal. Peredaran darah ganda ini dalam satu kali peredaran memasuki jantung sebanyak 2 kali. Sesuai namanya, ganda berarti 2. Hal ini terdapat pada vertebrata kecuali ikan ataupun fishes. Nah, lalu peredaran darah tunggal dalam satu kali peredaran darah hanya memasuki jantung sebanyak 1 kali. Contohnya adalah terdapat pada fishes ataupun ikan. Selanjutnya yang ketiga adalah peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonar dan peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik yang termasuk dalam peredaran darah ganda. Peredaran darah kecil ini adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung, lalu berlangsung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi sistemnya adalah dipompa di jantung, lalu mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung, lalu dialirkan ke seluruh tubuh hingga kembali lagi ke jantung. Jadi, jantung, seluruh tubuh, jantung. Nah, kurang lebih sekian ya. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, yang pertama ada jantung. Jantung ini terletak di antara paru-paru, tepatnya jantung berada pada bagian belakang sisi sebelah kiri tulang dada. Jantung memiliki 4 ruangan yang diisi oleh atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Nah, fungsi jantung ini yaitu menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa jantung menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh. Nah, ada bagian-bagian jantung dan fungsinya. Yang pertama ada atrium kanan yang berfungsi sebagai menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh kecuali paru-paru. Yang kedua atrium kiri yaitu menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Yang ketiga ventrikel kanan yaitu untuk memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Dan yang keempat ada ventrikel kiri untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Nah, pada jantung ini terdapat ada 4 katup, yaitu yang pertama katup mitralis, terletak di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Yang kedua ada katup tricuspidalis, yang terletak di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Yang ketiga katup pulmonalis, yaitu terletak di antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Dan yang keempat ada katup aorta, yaitu terletak di antara ventrikel kiri dengan aorta. Nah, katup pada jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah mengalir dengan benar ke seluruh tubuh dengan cara menutup dan membuka. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, begitu juga dengan sebaliknya. Yang artinya, pembuluh darah membentang sepanjang tubuh manusia. Nah, fungsi lain dari pembuluh darah adalah membantu suhu tubuh tetap normal. Saat cuaca panas, ukuran pembuluh darah akan bertambah luas atau mengembang yang disebut dengan vasodilatasi. Gunanya untuk melepas panas, hasilnya tubuh akan mendingin. Selain itu, pembuluh darah akan kembali menyempit yang disebut dengan vasokontraksi, yaitu untuk menjaga panas yang tersisa agar tidak keluar.
Nah, kemampuan untuk mengembang dan menyempit ini akibat adanya lapisan otot polos di dalamnya yang diatur oleh saraf otonom atau saraf tidak sadar. Lalu pembuluh darah ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, yang pertama ada arteri. Fungsi dari arteri yaitu menghantarkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Darah yang dialirkan ini kaya dengan oksigen. Ketika jantung memompa darah, dinding otot arteri akan mengembang sehingga terisi darah. Jika jantung rileks, arteri akan mengencang untuk mendorong darah. Yang kedua ada kapiler. Kapiler ini berbentuk sangat kecil dengan diameter kurang lebih 5-10 mikrometer. Arteri bercabang membentuk arteriol dan arteriol bercabang membentuk kapiler. Kapiler berfungsi untuk menghubungkan arteri dengan vena serta memungkinkan adanya tempat pertukaran zat, yaitu berupa oksigen, karbon dioksida, nutrisi, zat kimia, sampai sisa metabolisme. Lalu yang ketiga ada vena. Vena adalah pembuluh darah yang bertugas untuk mengalirkan darah kembali ke jantung. Darah yang diangkut ini memiliki kandungan karbon dioksida. Setelah darah terdeoksigenasi dilewatkan pada kapiler, darah bergerak ke vena terkecil yang disebut dengan venula, kemudian ke vena besar. Nah, vena pulmonalis adalah satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya oksigen. Nah, secara singkat, jantung memompa darah lalu diedarkan melalui arteri menuju kapiler. Di dalam kapiler memungkinkan adanya pertukaran zat. Setelah darah terdeoksigenasi, darah bergerak ke vena dan kembali menuju jantung. Materi selanjutnya yaitu mengenai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena keturunan, kelainan bawaan, maupun gaya hidup dan makanan yang tidak sehat. Gangguan pada organ peredaran darah manusia diantaranya yang pertama ada anemia. Gangguan ini berupa rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing, muka pucat dan mata berkunang-kunang. Anemia dapat disebabkan oleh luka yang mengeluarkan banyak darah, kekurangan zat besi, atau adanya penyakit seperti kanker tulang. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah. Biasanya penderita hipertensi sering merasa pusing, jantung berdebar-debar, sesak napas jika terlalu lelah, pundak dan leher terasa kaku, serta mudah marah. Penyakit ini dapat disebabkan faktor keturunan serta kebiasaan makan makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi. Yang ketiga ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Hipotensi dapat terjadi karena menderita penyakit misalnya diare, gangguan pada jantung, infeksi, dehidrasi, dan lain sebagainya. Gangguan hipotensi diantaranya ialah tiba-tiba merasa pusing atau malah terjatuh dan pingsan. Atau yang paling umum terjadi ialah merasa pusing ketika merubah posisi dari posisi tidur ke posisi duduk atau berdiri. Yang keempat ada kanker darah atau leukemia. Penyakit ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kelainan ini dapat disebabkan karena zat-zat karsinogenik atau zat yang memicu timbulnya kanker. Yang kelima ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan. Yang keenam ada varises, merupakan pelebaran pembuluh balik vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu lama berdiri atau bekerja yang banyak menggunakan kaki. Yang ketujuh itu ada sklerosis. Sklerosis yaitu pengerasan pembuluh nadi arteri karena terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Bila kerak tersebut dari senyawa lemak disebut aterosklerosis, sedangkan bila terbentuk dari senyawa kalsium disebut arteriosklerosis. Yang kedelapan yaitu penyakit jantung koroner.
Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga menyumbatnya. Penyakit ini disebabkan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Yang ke-9, stroke. Disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan ini menyebabkan kerja saraf terganggu. Stroke biasanya diawali dengan penyakit hipertensi dan atau penyakit jantung koroner. Yang terakhir ada talasemia. Pada penyakit ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksidanya berkurang. Untuk mencegah gangguan pada peredaran darah, kita dapat melakukan hal-hal kecil, misalnya olahraga, menghindari makanan berlemak, menghindari rokok dan minuman beralkohol, makan makanan yang bergizi, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, itu dia tentang peredaran darah dari aku dan teman-temanku. Gimana? Bagus kan? Oke, makasih ya teman-teman semuanya. Dadah.